Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai isometric dimension atau ukuran dari gambar isometrik khususnya pipa. Materi ini yang saya sampaikan ini berasal dari Handbook Pep Drafting and Design pada bagian isometric dimension, note and call out. Yang pertama, bisa kita lihat pada bagian isometric dimension. Pada dimensi isometrik ini seperti halnya Anda sudah belajar sebelumnya, yaitu adalah gambar teknik. Bagaimana cara pemberian ukuran pada gambar teknik. Ini sebenarnya mirip dengan gambar isometrik. Akan tetapi bedanya, untuk isometric dimension ini memiliki kemiringan yang berbeda dengan gambar teknik yang seperti biasanya, yaitu kemiringannya kisaran 30 derajat. Ya, kemiringannya adalah 30 derajat seperti ini. Kemudian di dalam isometric dimension ini peletakan untuk isometric dimension ini ada di antara fittings, berarti ya di antara fittings, kemudian valve ataukah equipment connection, berarti hubungan dengan sebuah equipment, misalkan tangki, misalkan pompa ataukah pressure vessel. Itulah yang akan diberi ukuran, sehingga hanya run of pipe saja, jadi pipanya saja yang diberi ukuran. Nah, kemudian di dalam isometric dimension ini juga memberikan informasi, bisa memberikan informasi ya, yaitu koordinat, kemudian elevasi, ketinggian ya, kemudian nozzle projection. Selanjutnya adalah pipe size, yaitu ukuran pipa, kemudian pond rating. Ya, pond rating untuk valve, untuk flange itu bisa diberikan informasi dari isometric dimension seperti ini. Dan juga memberikan informasi mengenai line number. Berarti line number juga bisa tertampil di isometric dimension. Di dalam pemberian ukuran pada isometrik ini, kebanyakan perusahaan ini memakai satuannya metrik dengan panjang milimeter. Tetapi tidak menutup kemungkinan gambar bisa menggunakan satuannya adalah imperial. Feet inch ya. Berarti feet inch. Kalau menggunakan metrik, menggunakan milimeter. Jadi tergantung proyeknya. Kalau diinginkan menggunakan satuannya imperial, ya kita menggunakan feet strip inch seperti halnya di gambar samping ini. Ya, ini feet, ini inch. Tetapi kalau proyeknya menggunakan satuan metrik, maka kita bisa menggunakan milimeter, bukan meter ya, tapi milimeter. Kemudian di dalam penggambaran atau pembuatan isometric dimension ini menggunakan orthographic view. Kemudian dimensinya ini diletakkan pada center to center, bisa, kemudian center to face, kemudian face to face. Nah, ini adalah contoh gambar 13 dimensioning alternatif. Tetapi kita bisa lihat di bawahnya dulu. Di dalam gambar 13-12 ini merupakan gambar dengan line number 012C30-10 inci dimension. Berarti di gambar ini
Ya, di gambar ini memiliki dimensi pipa adalah 10 inci. Ya, dimensi pipa adalah 10 inci. Kemudian ini diibaratkan nozzle to nozzle, berarti equipment ya, equipment to equipment. Kemudian ini adalah jalur pipanya dari sini ke sini. Ini adalah jalur pipanya. Kemudian di dalam jalur pipa ini terdapat simbol titik hitam ini. Nah, simbol titik hitam ini menggambarkan adalah kalau jalur pipa ini disambung menggunakan weld atau pengelasan. Jika dengan simbolnya seperti ini, titik hitam seperti ini, berarti terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 join pada gambar ini menggunakan pengelasan. Kemudian bisa kita lihat di dalam gambar ini, di dalam jalur pipa ini dibuat isometric dimension seperti ini. Ya, isometric dimension seperti ini. 1 feet 7,5/8 inci. Jadi panjangnya dari nozzle sampai ke center elbow. Ya, sampai ke center elbow. Nah, di dalam pemberian garis dimensi ini terdapat yang namanya garis utamanya. Nah, garis utamanya ini. Nah, ini adalah garis utama. Kemudian tanda panah. Nah, harus ada tanda panah di dua sisi. Kemudian di sisi ini namanya adalah garis bantu. Ya, jadi harus dibuat garis bantu untuk menunjukkan oh ini sampai sini. Kalau tanpa ada garis bantu biasanya boleh. Akan tetapi untuk mempermudah menunjukkan lokasi mana sampai mana, itu harus diberi garis bantu seperti ini. Kemudian di sebelah sini, ya, dari center elbow ini ke center elbow yang satunya dengan panjang 16 feet 2 inci. Di line ini bisa kita lihat dituliskan line numbernya seperti ini. Jadi line numbernya dituliskan seperti ini tanpa diberi garis dimensi. Berarti langsung di tempat atas atau bawahnya dari pipa. Kemudian di jalur pipa juga terdapat namanya tanda panah arah atau flow dari aliran fluidanya. Jadi menunjukkan dari sini menuju ke sini. Jadi menunjukkan arah aliran fluida. Harus sesuai dengan gambar proses flow diagram. Dari arah mana menuju mana. Jadi tidak boleh Anda karang sendiri, harus sesuai dengan gambar sebelumnya yang ditunjukkan di proses flow diagram atau PFD, atau info tambahan ada di piping and instrument diagram. Kemudian dilanjutkan dari center elbow ini ke center elbow satunya selanjutnya, yaitu dengan panjang 3 feet 2 1/4 inci. Kemudian yang terakhir adalah 1 feet 75/8 inci. Kemudian di gambar isometri selain dimensi, isometrik dimensi, jikalau terhubung dengan nozzle seperti ini ya, nozzle seperti ini, biasanya dibutuhkan data tambahan, yaitu adalah center line. Ya, ini adalah center line dari titik nozzle ke pipanya. Ya, titik nozzle ke pipanya. Nah, simbol ini adalah simbol flange dan ini adalah simbol flange.
Kemudian di center line ini pastinya dibutuhkan yang namanya arah mata angin. Sehingga di gambar piping isometrik diharuskan terdapat arah mata angin, ya. Kemudian mana yang up, mana yang down itu harus diberi. Arah mata angin yang wajib itu adalah north, arah utara. Itu yang wajib ada. Kemudian yang west, east, south itu biasanya opsional. Tetapi untuk memudahkan semuanya harus ditulis. Serta up dan downnya juga harus ditulis. Jadi harus diberi simbol seperti ini di setiap Anda membuat gambar isometrik. Kemudian di center line ini menunjukkan kalau ini untuk nozzle-nya itu dari datum awal, ya, dari datum 0.0 yang didapat dari plot plan, ya, didapat dari plot plan dari 0.0 ke arah utara, dari 0.0 ya, misalkan 0.0-nya sini, kemudian dari 0.0 ke arah utara, nah, dari sini berarti ya. Nah, titik nolnya berarti ke sini, ini ke sini, berarti dari titik 0 ini jaraknya 44 feet 2 inci dari titik datumnya, yang titik pusatnya dari plot plan. Kemudian dari arah barat, ya, dari arah barat ini adalah 33 feet 6 inci. Arah barat ini berarti dari baterai limit plot plan-nya. Ya, dari baterai limit plot plan-nya menuju center line dari nozzle itu jaraknya 33 feet 6 inci. Ya, makanya ini harus dibuat arah mata angin agar memudahkan untuk proses desain sampai nanti ke proses instalasi maupun erection maupun instalasi. Kemudian di gambar ini untuk nozzle-nya ini terhubung dengan equipment dengan kode E101. Ya, terhubung dengan equipment E101. Kemudian yang bawah ini terhubung dengan V101 dengan equipment dengan kode V101. Dengan center line dari arah utara itu adalah dari datum 00 itu jaraknya kisaran 28 feet 0 inci. Kemudian dari arah west itu adalah 26 feet 0 inci. Kemudian ditambahkan keterangan mengenai elevation, ya, dari ground, dari permukaan tanah itu dengan ketinggian tanah menuju nozzle ini, menuju center line nozzle ini kisaran 102 feet 0 inci. Kemudian di gambar 13 strip 13 sebagai dimensioning alternatif, pemberian dimensi selain dari gambar 13 strip 12 boleh Anda menggunakan ini. Tetapi alangkah lebih baiknya, lebih lengkapnya menggunakan figur 13 strip 12. Kalau untuk figur 13 strip 13 ini hanya menampilkan hanya menampilkan pipa ini ukurannya 12 inci saja tanpa menunjukkan line numbernya. Hanya menunjukkan 12 inci saja, ya. Serta hanya menunjukkan dimension piping isometric dimension, berarti ini 6 feet 10 inci. Begitu seterusnya. Ya, hanya 12 inci, pipa 12 inci dengan panjang seperti ini. Ya. Nah, di sini model peletakannya untuk isometrik
Ya bolehlah seperti ini. Ada yang diletakkan di bawah pipa, ada yang diletakkan di samping seperti ini. Bervariasi seperti ini. Asal jikalau posisinya motong, Anda beri spasi seperti ini. Nah, ini ada dimensi 6 strip 6 feet strip 10 inci. Nah, kemudian ini ke arah sini itu adalah 5 feet 4,5 inci. Nah, seharusnya begini, tanpa memotong kan. Nah, kalau memotong Anda beri space seperti ini, sehingga tetap ukurannya terlihat. Anda modelkan seperti ini boleh, Anda modelkan seperti ini boleh. Kemudian untuk penulisannya, bisa Anda lihat ada yang berdiri seperti ini, ya, ada yang berdiri seperti ini, kemudian ada yang tidur seperti ini. Ya. Berarti ini mengikuti arah tampak atau dengan biar mudah lah ya. Boleh seperti ini. Kemudian di sampingnya lagi bisa dibuat tidur seperti ini. Kalau tampak seperti ini ya, untuk dimensinya Anda buat tidur seperti ini. Nah, kalau dibuat vertikal seperti ini ya, untuk dimensinya, maka Anda buat berdiri seperti ini. Nah, seperti ini ya, tidur seperti ini. Ya, berdiri seperti ini ya. Kalau ini tidur kayak seperti ini. Kalau tidur berarti tulisannya untuk dimensinya pun ikut tidur. Kalau untuk berdiri seperti ini, boleh Anda tagnya mendatar seperti ini, boleh Anda buat vertikal seperti ini. Tidak masalah. Di aturan untuk pemberian dimensinya masih diperbolehkan, asal kemiringannya tetap, yaitu adalah 30 derajat sesuai dengan kaidah piping isometrik. Selanjutnya bisa kita lihat di gambar 13/14, pemberian dimensi align dan oblique. Nah, yang kita pakai untuk pemberian dimension pada piping isometrik ini adalah oblique dimension. Berarti dengan kemiringan seperti ini. Nah, kemiringan-kemiringan seperti ini bisa kita buat dengan menggunakan gambar AutoCAD. Itu ada menu di oblique ya. Kemudian kalau secara manual Anda bisa mengikuti aturan atau contoh di gambar 13/13 tadi. Dan di sebelah kiri ini adalah align dimension. Align dimension ini sebenarnya kita pakai saat kita menggambar justru gambar 2 dimensi ya, atau kita mau menggambar dari tampak samping, tampak depan, tampak atas saja, itu kita menggunakan jenis align dimension. Tetapi kalau kita membentuk gambar isometrik, kita pakai menu oblique dimension. Kalau kita menggambar seperti manual, boleh kita meniru gambar 13/12 ataukah gambar 13/13. Baik, berikut yang bisa saya sampaikan mengenai isometric dimension. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jikalau ada kekurangan, mohon maaf, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.